Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar IPA. Dan sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu akan pimpin doa secara Katolik dan anak-anak silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing di rumah. Baik, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melakukan aktivitas kami. Ya Bapa, berkatilah Bapak dan Ibu guru serta anak-anak yang mengikuti pembelajaran online di rumah. Kiranya materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru dapat diterima dengan baik oleh anak-anak di rumah. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, materi IPA kita hari ini akan membahas tentang organ gerak hewan dan manusia. Anak-anak sudah tahu kan, makhluk hidup terbagi atas 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada banyak. Ada bergerak, bernafas, berkembang biak, membutuhkan makanan. Dan kali ini kita akan bahas bersama salah satu ciri dari makhluk hidup, yaitu bergerak. Ya, makhluk hidup yang bergerak itu ada manusia dan hewan. Ya. Nah, apa itu bergerak? Bergerak adalah kemampuan berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Baik anak-anak, sekarang mari kita pahami lebih jelas tentang organ gerak manusia dan hewan. Organ gerak manusia terdiri atas 2 tangan dan 2 kaki. Lalu organ gerak atau alat gerak pada hewan terdiri atas sayap, kaki, ekor, dan sirip. Nah, setiap alat gerak atau organ gerak tersebut berfungsi untuk berpindah tempat dengan cara berlari, berjalan, melompat, memanjat, atau bahkan dapat digunakan untuk memindahkan suatu benda. Ya. Nah, sistem gerak manusia dan hewan terdiri atas rangka dan otot. Rangka juga disebut sebagai tulang. Jadi, rangka atau tulang merupakan alat gerak pasif. Nah, fungsi rangka bagi tubuh manusia dan hewan adalah sebagai tempat melekatnya otot. Kemudian fungsinya untuk menegakkan tubuh manusia dan hewan. Lalu berguna juga untuk melindungi organ yang lunak pada tubuh manusia dan hewan. Nah, sistem rangka terbagi menjadi 2, yaitu rangka yang letaknya di dalam tubuh atau di dalam otot. Ya, di dalam otot, rangka yang terletaknya di dalam otot disebut sebagai endoskeleton. Kemudian rangka yang letaknya di luar atau rangka luar disebut sebagai eksoskeleton. Lalu ada lagi, tadi kita sudah bahas tentang rangka atau tulang. Sekarang otot. Nah, otot disebut juga sebagai daging atau urat. Ya, jadi otot atau daging atau urat merupakan alat gerak aktif. Mengapa demikian? Karena otot dapat bergerak dengan sendirinya. Ya, jadi ototlah yang bekerja sama dengan tulang untuk melakukan gerakan pada tubuh makhluk hidup. Anak-anak, organ gerak hewan terbagi 2, yaitu vertebrata atau hewan bertulang belakang dan avertebrata,
hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, vertebrata, hewan apa saja yang termasuk jenis dari vertebrata? Yaitu yang pertama aves. Aves seperti burung ya. Nah, burung menggunakan sayapnya untuk berpindah tempat. Kemudian ikan. Ikan menggunakan sirip dan ekornya untuk berpindah tempat. Lalu yang ketiga, amfibia, yaitu katak. Ya, katak menggunakan tungkai belakangnya yang panjang dan selaput pada tungkainya untuk berpindah tempat. Lalu reptilia seperti ular, ya. Ular menggunakan tulang ekor dan tulang badannya serta tengkoraknya untuk berpindah tempat. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada mamalia. Mamalia ini seperti contoh hewannya itu kuda, kemudian kelinci ya. Mereka menggunakan, atau hewan ini, kuda dan kelinci, menggunakan otot dan tulangnya untuk berpindah tempat. Nah, lalu yang kedua, jenis organ pada hewan, yaitu avertebrata. Nah, avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Apa saja yang termasuk avertebrata? Yaitu yang pertama, protozoa. Ya, protozoa ini adalah hewan bersel satu yang hidup di air. Kemudian porifera, yaitu ciri-ciri hewan porifera adalah permukaan tubuhnya berpori-pori. Biasanya melekat di bawah dasar laut dan tidak memiliki organ gerak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah vermes, atau bisa kita katakan cacing. Ya. Nah, cacing berkontraksi pada tubuhnya untuk dapat berpindah tempat, seperti itu. Lalu ada lagi antropoda, ya. Antropoda ini seperti tungau, serangga, laba-laba, lalu udang juga termasuk antropoda. Kemudian yang kelima adalah moluska. Moluska ini adalah hewan yang tubuhnya memiliki cangkang. Ya, tubuh luarnya, bagian luarnya memiliki cangkang seperti siput, lalu gurita juga, kemudian cumi-cumi juga seperti itu ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham materi hari ini? Nanti kalian setelah melihat video ini, kalian dapat buka kembali buku paket kalian dan baca kembali materi IPA tentang organ gerak pada manusia dan hewan ya. Semoga kalian paham dengan materi yang Ibu sampaikan, dan pada pertemuan selanjutnya Ibu akan menjelaskan kembali tentang organ gerak manusia, dan kita akan bahas kembali tentang rangka atau tulang dan tentang otot ya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.